Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan baterai yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterainya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Jujur aja ya guys ya. Untuk kali ini kita bakal melihat dari channelnya Info Awi Bisana, yang mana super bangga terobosan baru Indonesia 100% berhasil mengubah minyak sawit menjadi BBM. Wah, Wow. ini satu pencapaian yang sangat bagus. Penemuan yang sangat bagus. Minyak sawit menjadi BBM guys. Aduh. Wah. Jadi ini nggak perlu basa-basi guys, kita harus lihat nih. Dalam 3, 2, 1 and go. Pabrik katalis merah putih resmi berproduksi 800 ton per tahun. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Wibisana. Uni Eropa telah menerbitkan Undang-Undang Anti Deforestasi sejak Mei 2023 yang lalu. Betul. Undang-undang tersebut akan efektif berlaku pada 30 Desember 2024 nanti, di mana undang-undang itu mewajibkan produk yang akan masuk ke kawasan mereka harus bebas dari resiko deforestasi. Produk yang menjadi target adalah kelapa sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, dan turunannya. Sebenarnya ini mereka pandai juga guys. Ini sebelum ini pernah berlaku juga di mana mereka ingin menahan kelapa sawit itu. Sedangkan ini adalah satu produksi yang organik, tapi disalahkan sebagai satu deforestasi guys. Wah, ini Soviet guys. Gila banget. Artinya, produk andalan ekspor Indonesia khususnya kelapa sawit tak akan ada tempat lagi bro di Eropa. Ini diperkuat dengan laju ekspor minyak sawit mengalami penurunan sejak tahun 2019 yang lalu, di mana pada saat itu volume ekspor mencapai 37,4 juta ton, kemudian turun menjadi 34 juta ton pada tahun 2020. Tren penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2021, di mana volume ekspor tahun 2021 hanya mencapai 33,6 juta ton. Kemudian pada tahun 2022 hanya naik tipis menjadi 33,9 juta ton. Ini yang membuat Indonesia getol dalam hilirisasi kelapa sawit, salah satunya menjadikannya sebagai bahan bakar biosolar atau biodiesel. Program mandatori pun sudah dimulai sejak 2019 yang dikenal dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan campuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Kemudian meningkat menjadi B35 sejak 1 Agustus 2023 yang lalu. Program biodiesel ini telah berhasil mengurangi nilai impor solar berbasis minyak bumi yang cukup besar loh, yakni hingga 11 miliar US dollar atau setara 173 triliun rupiah. Angka itu setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana pengurangan impor solar tahun 2018 sebesar 1,95 miliar US dollar, tahun 2019 sebesar 3,34 miliar US dollar, tahun 2020 sebesar 2,7 miliar US dollar, tahun 2021 naik menjadi 4,8 miliar US dollar, tahun 2022 bahkan kenaikannya sangat signifikan hingga 9 miliar US dollar. Melihat potensi yang begitu besar, sepertinya nih pemerintah mau tancap gas. 2020 yang lalu, Pertamina sudah berhasil uji coba BBM 100% dari sawit. Pertamina sukses mengolah kelapa sawit 100% menjadi produk bahan bakar berupa green diesel, yaitu dikenal dengan D100. Bahkan fasilitas exiting kilang minyak di Dumai bisa memproduksi 1000 barel per hari bro. Hadirnya inovasi yang menghasilkan produk green energy tersebut telah menjawab tantangan energi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus tantangan penyerapan minyak sawit yang saat ini sedang mengalami boikot oleh Uni Eropa.
Selain Boykot, itu, guys. ada kabar gembira nih. Saat ini pemerintah sedang membangun pabrik katalis. Bagi yang belum tahu nih, katalis itu apa? Bahasa sederhananya, yaitu zat kimia sebagai infrastruktur untuk proses kimia yang mengubah kelapa sawit menjadi BBM. Nah, sekarang paham kan? Artinya, tanpa katalis, ya kita nggak bisa bro membuat BBM dari kelapa sawit. Indonesia kan sudah berhasil nih menciptakan katalis sendiri. Ciptaan katalis dari TB ini sekarang mau diproduksi massal. Pabriknya bernama Pabrik Katalis Merah Putih yang terletak di kawasan industri Kujang, Cikampek. Pabrik katalis merah putih ini dibangun atas sinergi perusahaan BUMN, perguruan tinggi, dan Mantap, pemerintah yang dioperasikan oleh PT Katalis Sinergi Indonesia atau KSI, yang merupakan perusahaan patungan antara Pertamina yang memegang saham 30%, PT Pupuk Kujang 37%, dan PT Reka Cipta Inovasi Institut Teknologi Bandung atau ITB sebesar 25%. Pabrik katalis merah putih ini bisa memproduksi katalis sebanyak 800 ton per tahun bro. Di sisi lain, salah satu perusahaan BUMN juga menoreh pencapaian yang sangat cemerlang, yaitu PT Baratai Indonesia. PT Baratai Indonesia berhasil mengembangkan reaktor biodiesel dengan kandungan bahan bakar nabati sebesar 100% atau B100. Reaktor B100 merupakan alat yang digunakan untuk mengolah CPO atau minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan dengan bahan dasar minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi. Direktur Utama Barata mengatakan melalui keterangan tertulis yang diterima di Mimika, Papua Tengah pada Desember 2023 kemarin, memastikan reaktor biodiesel B100 segera diserah terimakan dan siap berproduksi. Pengujian kapasitas penuh 6 reaktor B100 telah dilakukan dalam beberapa waktu yang lalu. Uji coba tersebut telah dihadiri oleh antara lain oleh CEO Minamas, para investor reaktor B100, dan sejumlah tenaga teknis dari Badan Standarisasi Industri dan Penyegar Tanaman Industri. Hasil pembangunan 6 reaktor B100 dengan kapasitas impresif, yakni sebesar 3.000 liter per jam bro. Nah, lumayan kan? Hal ini semakin memperkukuh posisi Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Jika melihat perkembangan industri sawit yang ada di Indonesia saat ini, maka bisa dipastikan Indonesia semakin memperkokoh sebagai pemain utama dalam hilirisasi kelapa sawit. Kita tinggal tunggu waktu pembangunan reaktor-reaktor baru biodiesel di kilang minyak Pertamina, dan rencana implementasi B40 sepertinya akan lebih cepat nih dari target yang sebelumnya akan dilakukan pada tahun 2030. Nah, mungkin ada yang tanya nih, kenapa nggak langsung B100 saja bang? Gini bro, harga solar B100 itu sangat mahal. Harganya itu bisa sampai sekitar 15.000 per liter. Harga B100 bisa lebih murah jika produksinya dalam skala besar. Mungkin saja nih B100 bakalan diproduksi tapi tidak akan dipasarkan di dalam negeri. Lebih ke ekspor lah. Angka 15.000 itu memang mahal bro buat kita. Tapi kalau ekspor khususnya ke Eropa ya kecil itu bro, cuman sekitar 1 US dollar. Kalau di Eropa kan pakai euro tuh ya sekitar 0,88 euro lah per liter. Karena pada dasarnya bro, meski Eropa melarang CPO akhir tahun 2024, tapi mereka baru melarang biodiesel pada tahun 2030. Artinya masih ada kesempatan lah yang lumayan tuh sambil nunggu ekosistem biodiesel yang ada di dalam negeri itu mapan. Kalau sudah mapan, nanti otomatis biaya produksinya kan akan lebih murah dan harga biodiesel bisa lebih terjangkau lagi. Uni Eropa sendiri bilang, 2019 pasaran biodiesel di Eropa memang sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 6 miliar euro per tahun. Nah, mereka impor biodiesel dari Indonesia itu mencapai sekitar 400 juta euro atau sekitar 6,6 triliun rupiah. Sedangkan kuartal 1 2023 sekitar Januari hingga Juni lah, Pertamina telah mengekspor biodiesel ke Eropa sebanyak 15.000 metrik ton. Kalau nih katakanlah harganya cuma 15.000 per liter, apa nggak sekitar 26,6 triliun tuh? Naik 100% bro tiap tahunnya. Pantas saja kan kita di-ban. Ya kalau dibiarin ya pasti industri biodiesel mereka pasti mati bro. Terutama Jerman dan Belanda, karena kedua negara tersebut yang paling banyak memproduksi biodiesel bro. Kita doakan saja nih, semoga semuanya ini lancar sehingga bisa menyerap lebih banyak nih CPO dari petani kelapa sawit kita, sehingga harga kelapa sawit lebih baik daripada sekarang dan bisa membantu petani-petani sawit kita bro. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan
Ya, sini adalah informasi yang sangat matang disebabkan kita tahu permasalahan utama ialah mereka sentiasa tidak puas hati dengan negara Asia ini. Kerana mereka Benar-benar. ingin jadi pionir kepada segala produksi itu, guys. Itu yang kita nggak mau dengar itu guys ya. Mereka menjadi pionir itu. Nah tapi memang hebat-hebat ya Profesor ITB ya, selalu giat bekerja. Memang kita nampak ya, memang luar biasa sekali ya. Ya, memang gimana ya guys ya. Sangat luar biasa sekali sebenarnya ya, bisa memproduksi produk sendiri sebenarnya ya. Iya memang benar lah tadi bilangnya untuk 2030 ya bakal ditutup ya gitu untuk eco-diesel ya, gitu. Betul. Tapi sebenarnya ya dalam masa yang sama selama 6 tahun bisa memproduksi untuk memperbaiki lagi sehingga menjadi sesuatu yang lebih bagus untuk negara sebenarnya. Maksudnya kemungkinan besar kalau sudah capai 2030 itu baru Indonesia mengeluarkan pula di 100 yang lebih aman. Yang nggak bisa boleh buat apa-apa oleh Uni Eropa. Iya benar. Itu sebenarnya perancangan yang sangat bagus ya. Betul. Ini guys. Luar biasa ya guys ya. Wah. Membuatkan kita sepertinya wah ini sesuatu yang sangat drastik maju nih guys ya. Kalau udah bermain dengan minyak, wah, gas, ya, itu sesuatu negara itu pasti akan melonjak lebih jauh sebenarnya ya. Betul. Yang Jadi penting guys, disimpan senjata rahasia tuh guys. sebenarnya bisa berkembang lagi nih sebenarnya ya. Benar. Top marka top lah guys ya. Jadi ini nggak perlu dibahas panjang, kalian sendiri paham tadi secara detail. Jangan lupa untuk subscribe Awi Bisana karena memang sangat bagus sekali guys ya untuk kita dengerin info yang sangat menarik, memberikan wawasan, pengetahuan, ilmu ya, ini sangat bagus sekali guys ya. Jadi guys, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengerin dan insyaallah kami coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.